Saudaraku, salah satu hal yang sangat-sangat berbahaya dalam hidup kita adalah ketika kita masih terus hidup di dalam daging. Itu merupakan bukti bahwa kita belum terkoneksi dengan Tuhan. Sebab Allah itu roh adanya, dan Dia menghendaki kita supaya juga hidup sebagai manusia roh. Ketika kita masih menjadi manusia daging, kita tidak mengerti akan apa kehendak Allah dalam hidup kita, sehingga kita tidak bisa menghidupi apa kata firman-Nya. Galatia 5 ayat 16-17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Itu yang sering sekali membuat kita frustrasi dalam hidup ini. Di satu sisi kita ingin sekali berkenan di hadapan Tuhan, melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya. Tetapi keinginan-keinginan daging kita sering sekali menyeret kita, sehingga kita tidak hidup di dalam roh. Bagaimana kita bisa menjadi hidup dalam roh? Siapa mereka yang hidup dalam roh? Ayat yang berikut ini berkata, Galatia 5 ayat 24-25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, dari sini kita mengerti yang pertama adalah hidup dalam keinginan roh adalah hasil dari hidup yang kita sudah serahkan menjadi milik Kristus. Saudara tentu masih ingat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-15 yang berkata bahwa karena Kristus sudah mati bagi kita, maka kita saat ini tidak lagi hidup untuk diri sendiri, melainkan bagi Dia. Orang yang hidup di dalam keinginan roh adalah mereka yang sudah menyerahkan dirinya untuk hidup bagi Kristus. Hidupnya menjadi milik Kristus, bukan lagi milik dia sendiri. Dia bertindak atas nama Kristus dan karena Kristus. Keputusan yang dia buat itu semata-mata pertimbangannya hanya satu. Yang penting, nama Tuhan dimuliakan, hati Tuhan disenangkan. Yang kedua, saudaraku, siapa yang bisa hidup dalam kehendak roh? Dari bacaan kita di atas dikatakan adalah mereka yang rela dipimpin oleh roh. Jikalau kita hidup oleh roh, ayat 25, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kehendak kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Apa yang akan kita katakan, apa yang akan kita lakukan, semuanya adalah karena pimpinan Roh Kudus. Apa yang kita putuskan adalah hasil kita dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Itu adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, saudaraku, siapa mereka yang hidup dalam kehendak roh? Yaitu adalah orang-orang yang sudah meninggalkan manusia lama mereka dan mulai masuk kepada kehidupan yang baru. Efesus 4 ayat 22-23, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ini adalah keinginan daging. Supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kita perlu mengalami pembaharuan dalam roh dan pikiran supaya kita boleh hidup dalam kehendak roh. Siapa mereka yang mengalami pembaharuan roh? Mereka yang menanggalkan manusia lama. Kita tidak lagi menghendaki apa yang mungkin baik bagi dunia ini, tapi tidak baik bagi Tuhan. Kita mulai seirama dengan Tuhan. Kita mulai bersepakat dengan Tuhan. Yang Tuhan suka, itu yang kita suka.
yang Tuhan tidak kehendaki, kita tidak akan pernah menginginkannya. Itulah orang yang sudah meninggalkan hidup lama dan dia hidup dalam kehendak Roh. Adakah kita menginginkan hidup ini dipimpin oleh Roh Kudus, hidup dalam kehendak Roh? Tahukah saudara, saat kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia menjadi sahabat bagi kita, dia menjadi penolong bagi kita, dia menjadi penghibur bagi kita, dan engkau tidak akan pernah ditinggalkannya sendirian dalam menghadapi berbagai macam persoalan, tantangan, keadaan dalam hidup ini. Mari berikan diri saudara hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus menolong.